warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lumaniatul Hasanah, program studi Tadris Bahasa Indonesia A 2021, nomor induk mahasiswa 213810720057. Di sini saya akan mengerjakan tugas media pembelajaran, yakni membuat media audio visual. Dan di sini saya mengambil topik yakni teks prosedur. Mari kita lanjut apa yang dinamakan dengan teks prosedur. Baik, yang pertama, teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri adalah sebuah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Dan teks prosedur di sini berisi tentang tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah ataupun permintaan. Jadi yang dinamakan teks prosedur di sini yakni teks yang berisi tentang cara-cara ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu yang di dalamnya kalimatnya itu bersifat imperatif untuk memerintah atau permintaan melakukan sesuatu. Dan di sini struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama yakni tujuan. Di dalam teks prosedur di sini, tujuan itu diletakkan di paling awal. Misalnya, teks prosedur tentang cara membuat media audio visual. Di situ diterangkan di awal tujuan membuat media pembelajaran audio visual, yakni untuk melatih siswa lebih peka dan lebih simpel dalam ataupun lebih menghemat waktu dalam menyimak sebuah pelajaran. Jadi selain siswa ataupun mahasiswa sudah melihat media secara visual, mereka sudah mendapatkan materi secara audio visual. Terus yang kedua yakni struktur teks prosedur berisi tentang materi. Nah, yang dinamakan materi di sini yakni materi ataupun bahan yang harus dipersiapkan dalam membuat teks prosedur. Misalnya tadi sama dengan yang tujuan, cara membuat teks prosedur, cara membuat media audiovisual, media pembelajaran audiovisual. Di situ materi yang harus dipersiapkan ataupun bahan yang harus dipersiapkan, yang pertama biasanya menggunakan Canva paling mudah. Terus yang kedua yakni Capcut. Jadi antara media Canva dengan Capcut itu dikolaborasikan atau dipadukan sehingga bisa ataupun membentuk media audio visual ataupun media pembelajaran audio visual. Dan yang ketiga yakni struktur teks prosedur berisi tentang langkah-langkah. Tentu saja kembali kepada definisi yang pertama, bahwasanya teks prosedur yakni berisi tentang langkah-langkah ataupun cara-cara dalam membuat sesuatu. Terus yang terakhir yakni penegasan ulang ataupun penutup. Nah, di dalam teks prosedur di sini berisi tentang penegasan ulang. Mengapa harus membuat struktur teks prosedur itu kayaknya seperti kesimpulan gitu. Terus di sini ciri-ciri teks prosedur mengandung kata kerja aktif. Tentu saja kembali ke definisinya yang pertama yakni teks prosedur berisi tentang kata ataupun kalimat yang berupa imperatif, perintah atau permintaan. Jadi ciri-ciri di dalam teks prosedur yang pertama yakni menggunakan kata kerja aktif karena berisi tentang memerintah gitu. Terus bersifat universal. Dan mengapa dinamakan bersifat universal? Karena di sini dalam teks prosedur siapapun bisa mengikuti teks prosedur tersebut. Biasanya seperti itu. Semua orang bisa mengikuti teks tersebut. Ya, misal cara membuat kue, cara menurunkan panas badan dan lain sebagainya. Terus mengandung tahapan, tentunya mengandung tahapan, kembali ke tadi ke yang struktur teks
prosedur, biasanya di situ ada tahapan ataupun urutan kegiatan yang harus dilalui, tidak langsung dari 1 loncat ke 10. Jadi harus melewati tahapan-tahapan 1, 2, 3, dan 4 di dalam teks prosedur tersebut. Dan menggunakan kata keterangan yang merincikan waktu. Tentu saja pada waktu bla bla bla, mari kita tuangkan, misal membuat kue, tuangkan baking soda, terus pada waktu sekian dimasukkan ke oven dan lain sebagainya gitu. Terus menggunakan kata kerja imperatif, ya seperti yang saya sudah jelaskan apa itu kata kerja imperatif, yakni sebuah perintah. Terus menggunakan konjungsi ataupun kata hubung untuk menghubungkan setiap tahapan tersebut. Misal contoh selanjutnya gitu, dari poin yang pertama itu di akhir kalimat yang pertama, langkah yang pertama itu biasanya diberi kata ataupun kalimat konjungsi, selanjutnya dan seterusnya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri, cukup sekian. Mohon dimaafkan jika ada sebuah penyampaian ataupun dalam menerangkan materi kurang memadai ataupun kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.